Disfungsi ereksi ini adalah kondisi yang sebetulnya cukup sering dijumpai pada pasien penderita penyakit jantung. Tapi pada kenyataannya sedikit sekali yang mengutarakan kepada dokter jantungnya. Hal ini kemungkinan karena malu atau mungkin sudah pasrah dengan kondisinya. Nah, kita akan bahas secara belak-belakan di video kali ini bersama saya Dr. JJ di channel Seputar Jantung dan bersama dengan tamu istimewa kali ini yaitu Dr. Christian Christopher Sunu, spesialis andrologi. Dr. Christopher Sunu, panggilannya Dr. Sunu ya? Oke, Dr. Sunu ini spesialis andrologi. Oke. Ini kayaknya banyak yang belum tahu juga nih. Kalau andrologi itu ngurusin apa? Jadi spesialis andrologi itu menangani sebagian besar itu adalah kasus kesuburan, Dok. Pertama, kesuburan ya. Gangguan kesuburan, kemudian gangguan seksualitas. Kemudian gangguan tumbuh kembang anak, kita tangani juga. Tumbuh kembang anak. Kan ini andrologi itu bukan cowok ya? Untuk cowok, laki. kebanyakan cowok memang. Jadi gangguan tumbuh kembang pada anak laki. Anak laki-laki. Kemudian sindrom penuaan pria atau hypogonadism. Itu kita bisa tangani juga. Jadi ada spektrum anti-agingnya juga, Dok. Oh gitu ya? Iya, anti penuaan. Nah, hari ini kita khusus bahas soal disfungsi ereksi ya. Kalau saya baca-baca cukup sering sebetulnya mestinya ininya. Prevalensinya di antara, khususnya di antara pasien jantung. Tapi sejujurnya dalam praktek saya sehari-hari kayak, saya rasa 10% juga nggak nyampe pasien yang menyampaikan itu. Mungkin kita bahas dulu disfungsi ereksi itu apa. Mungkin teman-teman yang pada nonton ini jangan juga nggak tahu itu dia mengalami disfungsi ereksi karena nggak paham disfungsi ereksi itu apa definisinya atau gejalanya atau ininya apa gitu. Baik, jadi izin saya jelaskan ya, Dok ya. Disfungsi ereksi itu adalah kondisi di mana seorang pria itu pertama dia tidak bisa memulai ereksinya. Nggak bisa mulai. Kedua, dia bisa ereksi tapi kurang keras. Ketiga, dia bisa ini ereksi cukup keras, sudah bisa penetrasi masuk ke ke perempuannya, tapi gembos di tengah jalan. Jadi tidak bisa mendapatkan orgasmusnya atau orgasm. Nah, kondisi ini berlangsung minimal 3 bulan. At least 3 bulan. At least 3 bulan terjadi terus-menerus, ini sudah termasuk disfungsi ereksi. Karena menimbulkan gangguan atau hendaya dalam kondisi sosialnya, terutama dengan pasangannya. Seperti itu, Dok. Nah, ini kalau si pasien mau meriksa sendiri juga bisa berarti dong? Benar, bisa. Dia tahu sendiri ya, ada kuesioner atau apa sistem scoring gitu untuk dia periksa, saya bisa, ini nggak bisa, ini gitu. Oh, ada sistem scoringnya kayak gitu? Ada, Dok. Kita pakai IEF-5. Nah, IEF-5. Nah, itu ada banyak sekali pertanyaannya, tapi kurang lebih rata-rata pertanyaannya seberapa percaya diri Anda dengan kemampuan seksual Anda selama ini. Ya, scoring ya, 1-5 1-5, semakin tinggi skornya bagus. Kalau dia semakin tidak percaya diri, skornya jelek, berarti disfungsi ereksinya berat. Sebut Mr. P aja ya. Mr. P ini bisa jadi ereksi itu apa sih yang terjadi sebetulnya di dalamnya biar ada gambaran kenapa dia sampai nggak bisa ereksi. Betul. Jadi ereksi itu kondisi di mana terisi darah, corpus cavernosum namanya. Nah, jadi ada aliran darah ke sana, kemudian dia terjepit oleh venanya. Jadi dia arus baliknya itu terhambat. Jadi nggak bisa balik ngumpul di situ darahnya. Nah, darah yang ngumpul di situ tegang kan, dan dia memanjang. Kondisi ini disebut ereksi. Nah, ini ada tingkat kekerasannya, Dok. Oh gitu. Nah, itu ada level 1, betul, level 1 sampai 4. Oh gitu. Namanya erection hardness score atau EHS. Nah, yang bagus tuh yang skor 4. Dia kekerasannya seperti timun, Dok. Betul. Memang ada alat ya peraganya. Tapi kebetulan saya belum bawa ini. Ketiga, dia seperti pisang yang belum dikupas. Kedua, level 2 dia pisang yang sudah dikupas. Kalau level 1 dia seperti tahu atau tofu. Oh gitu. Betul. Iya. Nah, ini ada implikasi klinisnya. Yang tingkat pertama tadi juga udah ereksi. Sudah ereksi, tapi seperti tofu. Tapi cuma tingkat
kekerasannya cuma level 1. Betul, rigiditasnya. Iya. Biasanya pasien datang saya itu kondisinya 1-2. Jadi dia pegang-pegang alatnya itu, dia bilang, saya kayaknya level segini dok. Nah, akhirnya saya tahu, oh ini sudah termasuk disfungsi. Karena kan definisi pertama tadi kan, bisa ereksi tapi kurang keras. Oke. Nah, kalau yang level 3 termasuk dalam disfungsi apa enggak? Nah, kalau yang level 3, dia bisa biasanya masuk, tapi di tengah jalan gembos. Oh gitu. Nah, ini tuh udah termasuk disfungsi. Yang gitu jarang konsultasi kayaknya ya? Ada juga dok. Ada juga. Karena keluhan dari pasangannya. Jadi tengah jalan nih udah enak-enak, tiba-tiba gembos. Oh gitu. Jadi nggak bisa menyelesaikan sampai ke fase ejakulasinya. Pasangannya yang komplain. Betul, kebanyakan datang seperti itu. Kamu cek deh ke dokter, kamu kok kayak gitu punyamu. Nah. Oh gitu, oke. Padahal sebetulnya pada waktu ereksi itu katanya kan malah otot-ototnya rileks ya. Iya, ada beberapa. Supaya aliran awalnya itu rileks dulu. Supaya bisa lewat darahnya ke situ kan. Kemudian dia terkunci tadi venanya. Karena terkunci jadi tuh keras ya. Oke. Nah sekarang kenapa kalau pasien sakit jantung prevalensinya cukup tinggi ya? Betul. Kenapa bisa jadi disfungsi ereksi? Betul, itu ceritanya kenapa bisa begitu? Baik, jadi kita ke etiologi dulu ya dok, mungkin penyebab. Nah, disfungsi ereksi ini dibagi menjadi 2 bagian besar dok, berdasarkan penyebab, organik dan psikogenik. Oke. Nah, yang organik ini dibagi menjadi 3. Iya. Yang pertama karena gangguan dari vaskularnya atau pembuluh darahnya, yang kedua karena kurang hormonnya kurang. Yang ketiga karena gangguan dari sistem syaraf. Oke, jadi pembuluh darah, hormon dan saraf itu organik. Berarti ada masalah secara fisik ya, ada ininya. Oke. Kalau yang psikogenik karena biasanya kecemasan atau depresi. Oke. Nah, biasanya rata-rata pasien-pasien muda di bawah 20 tahun itu yang psikogenik dok. Karena stres, cemasnya tinggi. Di bawah 20 tahun? Ada dok, pasien udah saya. nikah pasiennya? Zaman sekarang kan sudah mulai aktif secara seksual dok. 18, 19 terus itu. Dia mulai merasa kok nggak ini. Nah benar. Sebenarnya ada satu lagi faktor obat. Nanti kita bahas mungkin di akhir ya dok. Karena obat. Nah yang vaskular itu kebanyakan memang karena hipertensi, diabetes mellitus, jantung dok. Gangguan 3 ini yang sering menyebabkan disfungsi ereksi yang vaskular tadi. Nah, nanti ceritanya akan saling berkaitan satu sama lain. Kenapa? Gula darah tinggi, hipertensi, gagal jantung ya dok ya. Mungkin dokter banyak nanti akan lebih cerita gagal jantung dan serangan jantung atau coronary artery disease itu menyebabkan disfungsi ereksi. Oh gitu. Sepanjang pengalamannya dokter Sunu nih ada yang bisa sembuh. Orang kan suka pada itu ya, pada pesimis ya. Makanya mungkin juga sama dokter jantung dia nggak mau cerita kayak ya udahlah terima nasib aja lagi. Betul. Ada yang sembuh? Ada dok. Banyak? Nah itu kembali ke tingkat keparahannya dok. Jadi gini, saya mau cerita dulu bahwa kita mengobati pasien disfungsi ereksi ini, kita harus tahu ekspektasi pasien dok. Yang pertama, jadi mau seperti 17-18 tahun usia segitu susah ya kan. Oh gitu. Tapi minimal kan kita bisa gini dok. Nah dalam suatu hubungan suami istri kita kan nggak selalu harus penetrasi ya dok ya. Apalagi kalau udah di kepala 5, kepala 6, cukup dia merasakan bisa ereksi, bisa ejakulasi, mungkin itu dia sudah mendapatkan kepuasan hidupnya. Orgasmusnya kan yang dicari dari hubungan seksual itu orgasmnya. Nah ini saya cerita sedikit sharing, ada namanya respon seksual dok. Jadi pertama itu fase arousal dulu. Nah ini rangsangan dulu, kemudian plateau, kemudian orgasmus. Ini cepat, tapi ini yang dicari sebenarnya dok. Oh gitu. Dan kalau tidak ada arousal dan plateau, tidak bisa mencapai level orgasmus ini. Dan terakhir resolusi, dia mengecil lagi kan. Nah yang diincar kan sebenarnya orgasmusnya ini. Cuma beberapa detik. Cuman 10 detik aja rata-rata, bener. 5-10 detik. Tapi itu kan dopamin keluar, oksitosin keluar. Kemudian ya itu hormon-hormon endorfin. Itu yang dicari kan di sana sebenarnya.
Jadi yang penting bukan penetrasinya. Betul. Nah, ini yang orang sering salah kaprah, Dok. Oke. Apalagi yang sudah pasang, mohon maaf ya, Dok, ya udah pasang ring jantung atau bypass jantung, kita harus kontrol ekspektasi. Oke. Nah, kalaupun Bapak, misalnya saya jelaskan gitu ya, tidak bisa sampai intercourse, sampai masuk gitu kan, minimal bisa berpelukan, berciuman dengan pasangan, kemudian mutual masturbation itu juga kan oke juga kan sebenarnya. Supaya dapat keduanya ini dopamin dan oksitosin, endorfin tadi. Jadi Dr. Sunu, Anda punya dong cerita pasien-pasien yang udah sembuh ya, ada ya? Ada success story, Dok. Success story, kayak kita keep dulu sampai ending dari video ini ya. Tapi saya pengen tahu dulu, ini berapa persen pasien jantung yang menderita disfungsi ereksi? Oke. Dari jurnal yang saya baca ya, Dok ya, salah satunya itu Princeton kriteria, Dok. Jadi waktu itu sekitar 2010 atau 2012 itu para ahli jantung dan ahli andrologis hampir seluruh dunia itu bertemu, Dok, melakukan konferensi dan membahas semua terkait disfungsi ereksi dan penyakit jantung, Dok. Dikatakan bahwa sekitar 50% pasien jantung itu mengalami disfungsi ereksi. 50%? 50%. Iya, saya juga baca segitu tuh, 50%. Berarti memang pasien yang cerita ke dokter jantung itu sangat sedikit, karena jauh betul, nggak sampai 50%. Mungkin 10% juga nggak nyampe. Sedikit mungkin banget yang laporan. Perlu digali lebih, Dok, mungkin. Atau ditanya secara aktif ya? Secara aktif. Oke, baik ya. Terus penyebabnya sama dengan penyakit jantungnya? Atau karena sakit jantung jadi disfungsi ereksi? Apa yang menyebabkan pasien-pasien itu disfungsi ereksi? Baik, jadi begini, Dok. Ini ada yang menarik juga dari yang Princeton kriteria itu, dikatakan bahwa pasien apabila usia 30 tahun ke atas, Dok, dan sudah mengalami disfungsi ereksi, ya kan? Ini disebut chance untuk mereka mengalami penyakit jantung. 10-20 tahun kemudian, Dok, itu meningkat sekitar 30%. Oke. 30%. Jadi bisa jadi petunjuk awal. Betul, ini jadi suatu marker atau positive predictive value, Dok. Bahkan dikatakan ini lebih bermakna dibanding misalnya riwayat keluarga, ada yang sakit jantung tidak, riwayat merokoknya berapa banyak, riwayat alkoholnya. Ternyata disfungsi ereksi ini lebih menunjukkan marker positif ke arah penyakit jantung. Nah, periksanya gimana? Nah, jadi seperti ini, Dok. Jadi yang saya baca itu, Dok, kalau usia 30 tahun ke atas sudah mengalami disfungsi ereksi, paling simpel EKG, Dok. Jadi dia harus screening jantungnya ketat. EKG, kemudian kalsium score, CT kalsium score, dan perlu cek tekan darah otomatis ya, Dok ya. Dan HbA1c kan, screeningnya. Periksa faktor-faktor risiko yang ke arah jantung. Betul, dan albuminuria, Dok. Cek urin ada albuminnya atau tidak. Kalau ada albumin, resiko tinggi kerusakan ginjal kan, dan ini meningkatkan risiko hipertensi, kemudian dekomkordis, gagal jantung. Maksud saya, tapi pertamanya tuh kita menggali kamu ada disfungsi ereksi apa enggak itu. Nah kalau kalau pasien yang umum kan biasanya Bapak medical check up jantung ya, Bapak ada hipertensi enggak, Bapak ada gula enggak, nanti diperiksa. Nah, misalnya juga ada masalah gangguan pembuluh darahnya, ya kita periksanya kalau untuk koroner kita tes treadmill, kita USG pembuluh darah sini. Nah kalau untuk disfungsi ereksi gimana? Apa di USG, Mr. P-nya apa gimana? Kalau saya biasanya langsung otomatis saya tanyakan, Bapak keluhannya apa? Kan datang ke saya sudah pasti tahu kan, pasangan suami istri biasanya datang. Biasanya malu-malu tuh awalnya. Terus, ya udah jelas sama dokter andrologi masih malu, udah pasti itu loh masalahnya dia. Kemudian saya pancing-pancing kan, kenapa Pak kurang keras gitu, atau kurang lama, durasinya kurang biasanya. Istrinya yang bilang biasanya. Rata-rata istrinya duluan, karena suami malu kan. Jadi yang lebih komunikasi istrinya. Berapa lama keluarnya? Oh, 1-2 menit. Nah, itu termasuk kan salah satu tadi yang gembos di tengah. Rata-rata sesuai penelitian itu 5-7 menit idealnya, Dok. Oh, gitu. Jadi kalau di atas 15 menit itu sebenarnya sudah terlalu lama sebenarnya. Oh, gitu. Nah, ekspektasi orang kadang-kadang berlebihan, Dok. Oh, gitu ya. Nah, itu juga kita perlu edukasi. Oh, ya kan? Gitu ya. 5-7 menit itu udah ideal sebenarnya.
Oke. Jadi kan pasiennya cerita sendiri ya. Betul. Saya membayangkan aja kalau pasien medical check up datang mau periksa jantung. Masih 30 tahun, nggak pernah tuh kita tanya disfungsi ereksi, jarang banget sih kita tanya. Karena itu sesuatu yang kayak nggak bakal ngaku lah nih orang nih. Atau gimana cara pertama nanyanya? Karena kalau datang sama dokter Sunu sama Anda kan, beda cerita. Dia memang udah sakit, dia pengen berobat. Tapi ini mau medical check up, wah umur 30 ditanya itu bisa tersinggung kali dia. Mungkin bisa juga cek hormon dok, cek testosteronnya. Cek testosteron. Betul. Tapi kan penyebabnya bukan yang paling banyak ya. Yang menyebabkan disfungsi ereksi apakah faktor hormon tadi? Faktor hormon tadi tinggi dok sekarang. Oh banyak penyebabnya? Banyak. Jadi rata-rata 70% ya, 60-70% pasien usia muda 30-40 ya, yang mengalami disfungsi ereksi itu sudah mengalami low testosteron dok. Oh gitu? Iya, ini seperti pandemi baru dok. Jadi selain vitamin D yang kurang, testosteron juga sangat penyebabnya? Kurang. Nah itu kebanyakan karena gaya hidup, lifestyle, stres tinggi. Karena stres tinggi dia prolaktin tinggi dok. Hormon prolaktin ini yang menekan testosteron. Hormon prolaktin? Betul. Karena stres, pada pria? Stres. Bisa pria, bisa wanita. Wanita juga kalau prolaktin tinggi dia siklus mensnya tidak teratur. Seperti Oke lah, kalau wanita kan nggak disfungsi ereksi nih ceritanya. Tapi pada pria, prianya stres, prolaktin tinggi. Betul. Sebentar, saya ingat saya prolaktin tuh pada waktu menyusui itu. Betul, tapi itu dihasilkan juga di kelenjar hipofise dok, di bawahnya otak itu. Laki juga ada? Laki juga ada. Oh. Nah, dia kalau tinggi, testosteron pasti ngedrop di bawah 300. Stres penyebabnya? Stres, pertama itu pasti stres. Kedua karena rokok, alkohol. Rokok, alkohol. Abuse ya. Iya. Kemudian tidurnya kurang. Insomnia kronis. Oke. Jadi kualitas tidur jelek, kemudian obesitas. Kemudian gula darah. Jadi kurang lebih sebetulnya faktor risiko yang sama seperti penyakit jantung. Betul, kurang lebih sama. Bisa dia duluan. Saya juga baca itu bisa dia menjadi faktor prediktor ya. Duluan ada masalah disfungsi ereksi, baru nanti jadi berkembang menjadi jantung. Ya, tapi yang saya baca juga mungkin perlu kita lakukan USG. Kalau kita kan USG Doppler di sini di pembuluh darah karotis, ya di leher atau di tungkai. Dan itu bisa menjadi juga penanda atau petunjuk untuk mempertimbangkan pasien itu kemungkinan ada risiko jantung. Betul. Saya sedang menimbang-nimbang gimana caranya supaya pasien-pasien Mr. P-nya di USG kan nggak mau pasti. Iya. Bukan itu ya. Pemeriksaannya hormon, terutama hormon. Atau digali secara internal, ceritanya si pasien. Dan yang menarik dok dari jurnal tersebut, mungkin nanti saya share juga, dikatakan bahwa pasien yang 30 tahun tadi itu, yang usia muda, apabila mengalami disfungsi ereksi, dia cenderung mengalami silent CAD dok. Mungkin dokter bisa jelaskan lebih. Silent CAD silent CAD itu jadi kena penyakit jantung koroner, tapi silent kayak nggak ada keluhan, nggak ada itu gejala. Lebih ngeri ya dok ya? Iya, tahu-tahu kena serangan jantung. Nah, tahu-tahu kolaps. Mendadak. Oke. Karakteristiknya seperti itu. Ya ini mungkin pesan juga buat teman-teman nih kalau yang nonton ini, nggak usah malu-malu kali ya. Oh, iya. Kalau ada keluhan sampai derajat, kalau 4 kan udah pasti nggak usah lah ya, ke tingkat hardness-nya tadi ya. Tapi kalau 1 sampai 3, hati-hati. Ya nggak usah malu-malu lah. Betul. Ngomong aja sama dokternya biar diperiksa. Screening kan? Di screening, jadi screening ke arah jantung. Betul. Lalu jadi medical check up jantung, di EKG, di treadmill gitu. Sangat ya. Setuju. Kalsium score, periksa albumin urin gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi ternyata cukup banyak porsi pasien jantung yang mengalami disfungsi ereksi. Begitu. Gimana ngobatinnya kalau gitu? Ya dok, jadi kita harus pertama kita kontrol dulu ekspektasi pasien. Yang tadi saya katakan ya dok ya. Ini cerita pasien jantung aja ya berarti ya? Kalau udah 50 sampai 60 ya kekerasannya nggak mungkin jadi 4 kan dok. Susah. Nggak mungkin? Susah Serius? Susah sekali.
Paling level 3 mentok. Ini pasien-pasien ada kecewa nih jadi. Nggak bisa 4 enggak ya? dong. 3 itu udah bagus dok sebenarnya. Oh gitu. Jangan diremehin. Oh gitu. 3 ini udah lumayan ini. Oke, Yang ya. penting jangan 1-2. Oh gitu, oke. Pisang dengan ada Kulitnya gitu. masih ya. Nah, Taruh di lemari es biar keras. iya bisa. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu etiologinya penting. Hormonnya kah? Kalau hormonnya kurang ya kita TRT dok, testosterone replacement therapy. Tapi itu dok, kalau pasien jantung hati-hati juga ya. Betul, kalau yang gagal jantung saya baca memang dia nggak boleh terlalu tinggi karena testosteron ini cenderung menyerap air. Jadi cuman boleh di kisaran 400 sampai 600. Kan normalnya 300 sampai 800. Kalau khusus yang heart failure saya baca itu cuman boleh sampai 600 dok. Mentok udah. Kalau lebih dari situ resiko ke jantungnya meningkat. Betul. Kemudian kita cek juga gulanya dok, HbA1c atau bisa juga fasting glucose. Nah ini kita stabilkan. Karena kalau percuma kita testosteron kita bagusin, kita beri PDE5 inhibitor, kalau gulanya masih tinggi dia tetap nggak bisa ereksinya maksimal. Oke, jadi penanganan disfungsi ereksi ini yang harus pertama itu dulu kali ya, kayak kualitas hidupnya dibenerin dulu ya. Betul. Kalau dia ngerokok, suruh stop rokok. Betul. Obesitas, turunin berat badan. Tensi dikontrol. Kira-kira gitu semua ya. Betul. Gula dikontrol. Betul. Kolesterol ada hubungan nggak? Kolesterol kalau saya cenderung tidak terlalu agresif kalau kolesterol. Jadi soalnya setahu saya kolesterol itu kan dia yang mensintesis atau membentuk hormon testosteron. Nah, kalau kita turunin terlalu rendah, drop ya nanti pisau bermata dua. testosteronnya itu juga ya jadi turun ya. Iya. Oke. Jadi saya kisaran 200 sampai 220 masih oke. Kolesterol totalnya ya, bukan LDL-nya ya. Oke. Jadi ini kualitas pola hidupnya dulu udah. Betul. Kalau dia nggak membaik juga, kalau untuk pasien jantung, tadi kita belum bahas terlalu dalam tuh soal psikologis. Kan lebih banyak anak muda ya. Kalau psikologis ya anak muda. Tapi kalau pasien jantung psikologis kena nggak? Mungkin bisa juga kecemasan karena dia takut kan, dia tak pernah ada riwayat bypass jantung misalnya atau pasang ring, kemudian dia kalau mau hubungan dia jadi takut, cemas. Nah itu juga nggak bisa berdiri. Oke. Gimana bedainnya yang psikologis sama yang organik? Nah ini menarik dok. Jadi step pertama adalah kita gali dok. Sejak kapan keluhan ini muncul? Kalau ini tiba-tiba, misalnya nih, baru 2 minggu terakhir dok saya nggak bisa ereksinya. Kemungkinan psikologisnya. Iya, tiba-tiba ya. Betul. Tapi kalau dia perlahan, dulu bisa dok 4, terus jadi 3, terus 2, 1, kekerasan. Dulu tuh rentang waktu berapa panjang? 5 tahun mungkin, 3 tahun. Oh, sejauh itu ya? Iya. Perlahan-lahan dia jadi tidak bisa ereksi, nah itu kemungkinan besar yang organik. Oke. Nah kemudian dari tingkat ininya, kekerasannya juga. Kalau yang psikogenik dia dulu bagus, tiba-tiba ngedrop. Jadi tidak gradual. Kalau yang organik dia pelan-pelan. Dikit-dikit, oke. Kalau yang ini bukan morning sickness, morning erection. Itu apa? Ada hubungannya nggak sama? Ada. Jadi itu kita sebutnya NPT dok, Nocturnal Penile Tumescence. NPT. Nocturnal tuh malam ya. Penile tuh Mr. P nih ya. P-nya, Tumescence tuh ereksi. Tumescence itu ereksi. Artinya apa tuh? Kalau misalnya pasien itu banyak berhubungan dengan hormon sebenarnya dok. Karena di saat subuh-subuh itu jam 2, jam 4, jam 5 itu testosteron tinggi-tingginya. Memang itunya, siklusnya. Normal, benar. Nah kalau dia ereksi spontan, jadi tanpa dirangsang pukul 4, 5 subuh itu ereksi, harusnya aliran darah ke sana bagus, hormonnya juga bagus. Berarti dia cuma psikologis. Ya, kalau dia NPT-nya ada, tapi saat hubungan sama perempuan itu tidak bisa, kemungkinan psikologis. Dan psikologis, oke. Berarti yang pasien jantung tadi, kalau dia masih bisa ada NPT tadi, atau morning erection ya, itu berarti kemungkinan psikologis. Psikologis ya. Oke. Baik, terus tadi, jadi kita balik lagi ngobatinnya ya. Kalau ini udah diperbaiki, pola hidupnya,
pasiennya masih belum bisa juga, belum baik juga, lalu next step-nya apa? Kalau tidak bisa, kita berikan PDE5 inhibitor, Dok. Nah, ya, oke. Ini mungkin mesti diterjemahin kepada teman-teman ya. Fosfodiesterase 5 ya, 5 inhibitor, penghambat si PDE5 ya. Nah, obatnya mau tahu pasti teman-teman ya. Ini ada 3 generasi, Dok. Ya. Yang pertama itu sildenafil. Merek dagang yang terkenal itu kan Viagra. Atau Pfizer si pil itu ya, pil biru ya terkenalnya. Oke. NSDA 50 dan 100 mg. Nah, ini biasanya kalau pasien yang disfungsi ereksi berat dan dia ada kencing manis, Dok, gula darahnya tinggi, kita harus pakai yang 100. Nggak mempan 50 ya? Nggak mempan. Nah, kemudian ada generasi kedua. Ini yang lebih soft, dalam artian dia tidak terlalu bikin berdebar-debar jantung, dan dia bisa dikonsumsi saat perut ada isinya. Nah, kalau yang Viagra tadi, yang sildenafil itu wajib perut kosong. Perut kosong, oke. Nah, kadang-kadang ada pasien yang asam lambung, jadi dia nggak bisa perut kosong. 2 jam kan harus dikosongin, baru dia minum sildenafil. Kalau yang kedua ini, golongan taldalafil. Mungkin merek dagangnya ada Cialis dan lain-lain. Nah, ini dia fleksibel enaknya. Minum pagi, malam masih bisa. Dia karena masa kerjanya berapa? 36 panjang, jam 18 sampai 36 jam. Iya. Kalau sildenafil hanya 4 jam. Dan ada lagi terakhir tapi belum masuk di sini tuh avanafil, Dok. Ya, seperti itu belum masuk. Belum masuk. Jadi pilihan cuma 2 aja nih obat. Kalau PDE5 inhibitor, betul. Yang di pasaran cuma 2 ya. Yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia maksudnya, cuma 2 itu aja. Jadi sebenarnya ada avanafil sama vardenafil. Dua-duanya belum ada di Indonesia. Oke, jadi itu perbedaannya, yang satunya bisa diminum harus on demand, yang sildenafil pada saat ini hubungan ya, saja 30 sampai 60 menit ya. Betul. Dan harus perut cuma kosong. 4 jam. Betul. Harus perut kosong. Yang lebih fleksibel, lebih enak yang taldalafil. Setelah makan bisa. Bisa makan, bisa tanpa makan, juga. Minum pagi, malam hubungan bisa, minum malam, subuh hubungan bisa. Oke. Dan ini mungkin ceritain secara simple aja gimana nih obat ini kerjanya, bagaimana caranya sehingga bisa memulihkan ereksinya. Betul. Jadi kalau misalnya ereksi itu ada nitrit oxide yang penting kan, Dok? Untuk ereksi ya. Betul, dia kan vasodilator yang sangat kuat. Jadi nitrit oxide itu, ini teman-teman, vasodilator itu menyebabkan pembuluh darah melebar dan itulah yang dibutuhkan pada saat ereksi. Pembuluh darahnya mesti lebar. Nitrit oxide ini kalau sudah banyak di pembuluh darah, dia akan terdegradasi dengan si PDE5 ini. Makanya kita hambat si PDE5 ini, tujuannya supaya nitrit oxide ini ada terus di aliran darah. Jadi si nitrit oxide ya, kalau nggak salah juga dia nanti menyebabkan merangsang si siklik GMP namanya. Ya, siklik GMP itu satu paket lah itu ya. Satu paket lah sama nitrik oxide menyebabkan dia tetap dalam kondisi pembuluhannya melebar. Betul. Tapi nanti ada yang namanya tadi ya PDE5 itu bukan inhibitor, PDE5-nya. PDE5-nya membuat si siklus GMP-nya nggak bisa kerja lagi ya, pokoknya berkurang. Jadi yang tadinya udah melebar jadi menciut. Betul. Nah, si PDE5 ini yang dihambat sama obat ini supaya supaya dia tetap aja gede gitu. Dilatih terus, betul. Berarti sebetulnya obat PDE5 inhibitor ini bukan serta-merta dia yang membuat si ereksi. Betul. Karena nggak bisa ngapa-ngapain si nitric oxide sama si CGMP5 ini, si siklik GMP ini ya. Betul. Karena munculnya nitric oxide itu harus ada rangsangan seksual. Rangsangan seksual baru nitric oxide lepas. Betul. Jadi biarpun dikasih Viagra, kalau nggak ada rangsangan, dia nggak keluar. Step terakhir kalau sudah nggak bisa mempan, kita pakai namanya injeksi intracavernosa. Obatnya apa itu? Alprostadil. Alprostadil. Betul. Disuntik. Agak agresif dia memang, suntiknya langsung di batang. Ada pasien yang dilakukan itu? Ada, Dok. Biasanya yang sudah pasrah ya, bukan pasrah, putus asa dengan obat minum tidak ada perbaikan, saya tawarkan itu ya mau. Tapi ya resikonya harus benar-benar waktu dia mau main aja kita suntiknya. Lah ya susah dong. Iya, jadi habis dari rumah sakit langsung buru-buru pulang main sama istrinya. Nggak bisa nyuntik sendiri kayak insulin gitu?
biasanya perlu 2-3 kali suntik dokter dulu, kita ajarin pembiasaan. Kalau udah yakin bisa, baru kita lepas, Dok. Oh gitu. Takutnya salah titiknya, betul. Oh, salah titiknya, malah rawan kena uretra nanti. Lagi. Kena uretra, cedera uretra, iya. repot. Dengar-dengar ada yang model kayak suppositoria, kayak kapsul dimasukin sama itu obat alprostadil tadi. Betul, itu masuk ke uretra kan. Ya, cuman lubangnya ya masukin ya. Tapi itu dari penelitian bilang kurang nyaman. Karena panas dia, ada rasa panas dan perih. Kalau yang katanya malah bisa nanti tegang terus nggak kempes-kempes. Iya, sama kan prinsipnya kayak yang injeksi intracavernosa. Tapi kalau injeksi intracavernosa kan di batang. Kita suntik secara ya. Kemudian bukan di kepalanya, di batangnya. Batang. Okay. Jadi pangkal. Di pangkal. Oh, di pangkal. Pangkal ke kiri kanan. Nah, itu ada 2 sediaan. Ada yang suntikan tadi intracavernosa, ada yang intrauretra. Yang suppositori. Oh, ini suppositori itu ya yang seperti kalau orang masukin ke anus ya. Tapi ini ke uretra. Kayak kapsul gitu. Bukan kapsul, kayak peluru ya. Tapi itu di Amerika yang masuk di intrauretra itu nggak ada di Indonesia. Oh, di Indonesia nggak ada. Oh, kalau yang intracavernosa ada. Itu ada suntik begitu ya. Oke. Itu beda cara kerjanya sama si tadi Viagra dan Cialis itu. Betul. Kalau yang tadi kan PDE5, kalau ini langsung vasodilator kuat. Ini nggak usah pakai rangsangan apa-apa, memang begitu suntik dia langsung kerja. Iya. Langsung kerja ya. Betul. Jadi kalau nggak kepake, ereksi terus spontan. Sampai berapa lama itu? 40 menit, 30-40 menit. Ya elah, dari prakteknya dokter Sunu, pulang ke rumah udah habis setting obatnya itu. Harus pinter-pinter lah kita. Oh gitu. Ya, timingnya. Oke. Nah sekarang pasien jantung nih. Pasien jantung kan yang satu kondisi jantungnya, yang kedua obat-obatannya. Nah ini gimana nih? Betul. Dilema ini, Dok. Dilema, susah ya? Dilematis sekali ini, kalau jujur. Mau kasih obat di lapangan ini, susah. Gimana? Karena ekspektasi trik-triknya gimana kalau kasihnya? Ekspektasi pasien, Dok, tinggi. Dia sudah sakit jantung. Sudah sakit jantung tapi masih mau intercourse. Gitu. Mau seperti umur 17-18 lagi. Oh gitu. Ekspektasi tinggi. Dokter andrologi harus bisa nih ngobatin gitu saya. Ya? Betul. Oh, nah, pantesan nggak pernah ngomong gitu sama saya. Ngomong sama Anda itu. Saya jelaskan, Pak, ini ada resikonya. Iya. Jadi ini kita kembali ke jurnal lagi, Dok, yang Princeton tadi 3. Ada high risk, medium risk, dan low risk. Iya. Kita harus 3 kriteria ini harus kuat. Iya. Harus paten ini. Kalau nggak membahayakan nyawa pasien. Oke. Kalau low risk, cara ngeceknya 3 ini dari kemampuan aktivitas fisiknya. Bisa nggak dia menjalani hari-hari ini tanpa kehambatan? Tanpa sesak. Betul, tanpa sesak, tanpa nyeri dada. Debar-debar ya. Betul, minimal jarak 2 kilo jalan, dia tidak sesak. 2 kilo. Patokannya 2 kilo. 2 kilo. Kalau naik tangga, ada tuh juga pakai naik tangga juga. 2 sampai 3 lantai. 2-3 lantai. Tanpa ada sesak nafas. Itu patokannya dia boleh intercourse. Itu boleh. Itu berarti itu baru bolehnya ya. Low risk dia, resiko ringan. Dan low risk ini harus digarisbawahi, semua indikator lain bagus, Dok. Jadi tensi terkontrol, gula darah bagus, tidak ada albuminuria. Oke. Kemudian EKG-nya bagus. Tapi EKG susah loh. EKG kalau pasien udah kena serangan jantung, EKG-nya udah pasti ada jelek ya. Ada nggak normalnya. Tapi bisa stabil. Betul. Ya EKG-nya stabil lah ya. Betul, stabil. Nah ini masih aman. Kita kasih PDE5 inhibitor. Dikasih PD5 inhibitor. Dan boleh intercourse. Oke. Nah, kemudian medium risk, dia 6 bulan terakhir dia ada riwayat pasang ring atau, nah yang tadi low risk itu setelah 6 bulan, Dok. Lewat 6 bulan dari pasang ring dan atau bypass, dan tidak semua indikator tadi bagus, itu masuk yang low risk. Tapi kalau dalam 6 bulan terakhir dia ada pasang ring dan bypass, dia masuknya langsung ke intermediate atau high risk. Karena baru 6 bulan kan, belum stabil takutnya. Dia belum boleh intercourse? Belum. Nah, yang intermediate ini kita cek lagi tadi, ditambah dengan EKG stress test atau Bruce apa itu ya? Ya itu kalau Bruce treadmill score, kita treadmill. Betul, wajib itu. Tiap 3 menit dinaikkan elevasinya. Ya itu treadmill. Jadi sama Anda dikonsulkan ke dokter jantung? Iya harus. Kalau dulu. Ada dari treadmillnya itu ada gangguan,
nggak boleh. Langsung dia masuk ke high risk. Di treadmill biasanya kita cek ininya, match-nya atau berapa durasinya gitu. Ada targetnya berapa? Match-nya 6 apa? 5 dok. 5 ke atas masih. Di atas 5 masih boleh. Oke. Di bawah 5 jangan nggak kuat. Kalau ya. itu biasanya juga dokter-dokter kayak rehab medik juga bisa membantu memutuskan ya. Pasien boleh apa enggak. Betul. Tapi yang mungkin ingin saya tanyakan itu soal pengobatannya nih. Siapa yang boleh dikasih obat? Yang PDE5 inhibitor aja dulu. Yang dipastikan adalah golongan nitrat tuh. Kalau nitrat, dia pasien ini tiap hari minum, otomatis PDE5 kita nggak boleh kasih. Jadi kalau pasiennya nggak bisa lepas dari nitrat, otomatis jangan kasih PDE5. Kita saya jelasin dulu nitrat itu, teman-teman, nitrat itu obat jantung. Ya, isosorbit dinitrat atau merek-merek dagang yang lain yang biasanya pasien-pasien gunakan kalau nyeri dada, pasien penyakit jantung koroner. Jadi kalau setiap hari dia mesti konsumsi itu, kalau nggak konsumsi itu dia nyeri dadanya. Nggak boleh. Sama sekali nggak bisa minum itu kontraindikasi absolut PDE5. PDE5 itu ya. Viagra, Cialis dan lain-lain. Karena ngedrop tensinya pasti. Iya. Jadi kalau dia mau pakai, stop dulu. Stop ya. 2 hari. Baru. Sehari 2 hari ya. Betul. Kalau 2 hari lah amannya. Lebih aman 2 hari. 2 hari. Terus baru Viagra atau Cialis masuk. Terus 2 hari lagi baru lanjut. Jadi stopnya 4 hari tuh. Betul. Berarti dia benar-benar posisi stabil, nggak perlu pakai obat itu sama sekali. Harus yang cuma hanya saat nyeri dada aja. Kalau dia daily pakai nitrat, kita nggak bisa masuk. Oke, baik. Kita belum bahas tadi ada obat-obatan, saya baru ingat. Obat-obatan jantung menyebabkan DE, menyebabkan disfungsi ereksi ya. Iya. Nah, itu pengalaman Dokter Sunu gimana? Oke, jadi dari teori juga dan di lapangan juga rata-rata 90% dok ini. 90% pasien yang konsumsi bisoprolol atau beta blocker lebih dari 4 bulan ada side effect ke sana dok. Oke. Ya, karena datangnya ke Dokter Sunu sebagai androlog kan dia udah kena disfungsi ereksi ya. Jadi angkanya cukup tinggi 90% sih. Betul. Ya. Tapi dalam pengalaman saya sebagai dokter jantung sebetulnya pasien yang minum bisoprolol mungkin antara 10% sampai 20% dari 100 yang minum bisoprolol atau beta blocker ya. Itu 10 sampai 20%. Di literatur juga kurang lebih segitu yang kena disfungsi ereksi. Tapi dari pasien jantung yang minum obat jantung yang kena disfungsi ereksi sebagian besar 90% itu memang dari situ ya. Betul. Bukan penyebab yang lain, obat yang lain. Obat yang lain kan diuretik, tiasid ya, obat darah tinggi itu tiasid. Itu jarang. Rata-rata bisoprolol, kemudian kedua itu diuretik hemat kalium. Itu spironolakton. Nah, spironolakton. Spironolakton juga. Karena dia menyebabkan low testosteron. Oh, komplikasinya ke sana. Kalau obat lain jarang betul ya? Jarang, rata-rata dua ini sih. Sebetulnya juga di literatur ya. Ya kebetulan yang banyak sekarang obat yang dipakai beta blocker kan bisoprolol ya. Padahal sih sebetulnya yang lebih bahaya tuh sih yang golongan beta blocker yang udah lama itu propranolol. Dia lebih sering. Coba yang pakai propranolol sekarang udah sangat jarang sehingga yang kelihatan tuh yang bisoprolol karena itu beta blocker yang paling banyak dipakai oleh masyarakat pasien jantung tuh ya bisoprolol. Dan itu setahu saya juga mohon koreksi nggak boleh di stop ya dok ya? Ya itu. Kalau pasien jantung koroner yang ada nyeri dada, ada iskemi, ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, ya mesti diterusin. Ya agak susah. Obat lain nggak bisa ya? Memang agak susah juga ya. Kalau dia cuma hipertensi saja, aman. Bisoprololnya ganti pakai obat yang lain, obat golongan misalnya amlodipin, ARB, losartan, valsartan itu ya nggak masalah. Tapi kalau dia penyakit jantung koroner butuh bisoprolol, gagal jantung butuh bisoprolol, nah itu memang nggak susah ya. Dan pengalaman saya juga di switch ke yang selektif dok, itu kan yang non selektif, mohon maaf kalau selektif juga si bisoprolol juga. Tapi ada yang lebih baru sekarang nebivolol, mungkin pernah juga. Tapi bagaimana pengalamannya? Tetap juga sama aja, agak susah ya. Pasien yang gara-gara pasien jantung sudah harus minum bisoprolol, lalu kena disfungsi ereksi sudah. Kita cuma bisa terapi hormon sama. Kalau dikasih PDE5 inhibitor
Bisa juga, tapi tetap kurang semaksimal kalau berapa persen yang bisa balik? Sampai tadi lah hardness-nya sampai 3 ya? 3 kita target. Itu berapa persen bisa balik? Kira-kira 60%. Sisanya tetap nggak bisa. Susah. Lebih susah pasien yang non-diabetes apa yang diabetes lebih susah sembuhnya? Diabetes, Dok. Diabetes lebih susah lagi. Diabetes tuh vaskulernya kena, pembuluh darahnya. Betul. Syaraf kena. Syarafnya juga kena. Betul. Ya. Entah hormonnya kena juga nggak? Hormon kena. Kena juga. Tiga-tiga. Jadi kalau yang diabetes, chance-nya lebih kecil lagi untuk sembuh. Betul. Daripada hipertensi lebih susah yang komorbidnya diabetes. Oke. Tapi obat hampir semua Anda pakainya itu PDE5 inhibitor. Udah paling sering itu ya pakainya ya. Sama hormon. Kalau hormon bagaimana cara pakainya? Saya belum. Nah, kalau hormon tuh kita bagi 2, Dok. Tergantung kenyamanan pasien. Ada testosteron kerja cepat dan kerja lambat. Kalau yang kerja cepat dia wajib disuntikan 2-3 minggu sekali. Oke. Nah, kalau yang kerja lambat dia bisa 1-2 bulan. Jadi enak dia. Tapi ya soal biaya juga. Biaya lebih mahal. Biaya lebih mahal. Ngeceknya nanti udah tercapai atau enggak antara 400-600 tadi? Biasanya kita evaluasi setelah 3 kali injeksi. Oke. Kita cek PSA, testosteron, kekentalan darah juga penting, hematokrit, fungsi liver, fungsi ginjal. Oke. Jadi screening harus ketat kalau TRT. Nanti kalau udah disuntik, kalau udah tercapai, apa disuntik terus? Apa ada waktunya? Oh ini udah cukup, nggak perlu lagi? Rata-rata pasien saya 4-6 bulan itu sudah bagus testosteronnya. Kita tinggal maintenance saja. Maintenance-nya pakai apa? Maintenance bisa obat minum. Oh pakai obat minum. Bisa juga suntikan tapi durasinya kita panjangin. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Oh I see. Memuaskan hasilnya? Sangat, Dok. Kalau yang ini, suntik hormon. Karena kita tidak hanya ke patokan ke seksualnya, Dok. Kita ke quality of life. Jadi tidur itu nyenyak pasti. Itu 95%. Oh, gitu baru suntikan pertama itu tidur nyenyak. Enak tidur, bangun enak. Seger, Dok, bangun. Terus aktivitas sehari-hari itu nggak gampang capek. Gitu ya? Iya, terus jadi lebih semangat olahraga. Berat badan turun. Duh, ini datangnya sebetulnya khusus disfungsi, tapi bonusnya banyak, Dok. Oh gitu? Iya. Dok, kisaran umur berapaan itu yang gitu? Hampir semua umur, Dok. Itu ya? 30 sampai terakhir tuh pasien tertua saya 78 tahun. Oh gitu? 90% positif ininya, reviewnya setelah TRT. Jadi pengen suntik saya kalau boleh, Dok. Saya nggak ada disfungsi. Nggak ada masalah, kan quality of life kita. Tapi kan ada batasnya berapa itunya, kadar testosteron yang seberapa yang indikasi disuntik? Nah, ini kembali lagi ke quality of life. Jadi kita mau maksimal apa kualitas hidup kita, Dok? Jadi kalau dari literatur yang saya baca, memang 250 sampai 800, Dok. Di standar range-nya normal. Tapi kalau optimal, Dok, itu di 600 sebenarnya. Jadi saya walaupun misalnya saya belum pernah periksa terus terang aja tuh. Wajib saya 400. Wajib ya? Iya dong. Oke, iya, siap. Mesti saya periksa. 400. Kita harus jadi 600, itu optimal sekali. Pembakaran lemak. Suntik sekali gitu. Betul, metabolisme. Mahal ya suntiknya? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke lah harganya. Oke ya, worth it ya? Worth it sekali. Dan dia ada efek anti-agingnya, Dok. Jadi ke kulit, tulang, otot, dan otak. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa menimbulkan pencegahan terhadap demensia dan Alzheimer juga, Parkinson. Oke. Ini bagus juga ininya. Jadi mencegah lebih oke kan? Oke, jadi disfungsi ereksi coba kita ini dulu soal terapinya ya. Jadi cornerstone-nya adalah si PDE5 inhibitor itu ya. Betul. Sama terapi hormon rupanya ya. Terapi hormon wajib. Ya di awal perubahan inilah semua pola hidupnya semua dioptimalkan ya. Betul. Tapi sepanjang pengalaman Anda itu mungkin kecil kali efeknya ya. Lifestyle. Maksudnya dia berubah nih. Berapa persen yang sembuh hanya karena lifestyle aja? 10-20%. Ada juga 10%, 20% ya. Setelah itu tambah dengan PDE5 inhibitor. Suntik lagi. Atau kalau yang alprostadil itu sedikit. Itu biasanya yang diabetesnya udah nggak terkontrol, kemudian minum obatnya juga obat diabetesnya ya. Dia kurang serius. Kurang
patuh, kurang patuh. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup dengan ada kisah Sharing pasien yang berhasil supaya teman-teman ini semangat, jangan patah semangat kan? Betul. Ya, ada peluang untuk sembuh ya. Jadi ini salah satu beberapa pasien yang juga menginspirasi saya, Dok. Oh gitu. Terus terang, karena quality of life-nya sangat meningkat. Yang pertama itu saat saya bahkan masih PPDS di Surabaya, Dok, di Unair. Oh gitu. Nah, pasien ini itu sudah usianya 58 tahun, seingat saya. Diabetesnya parah. HbA1-nya itu sampai 11, Dok. Oke, iya. Parah betul itu Parah ya. betul itu. Normalnya kan di bawah 5,7 ya. Nah, benar. Tapi pasien ini bagusnya adalah patuh pertama dan olahraganya masih oke. Olahraganya kuat. Oke. Jadi beliau ini dulu mantan atlet maraton, Dok. Nah, kemudian karena dia diabetes dan lain, tidak bisa ereksi kan? Iya. Bahkan untuk memulai saya tidak bisa. Oke, iya. Kemudian saya treatment dengan hormon TRT dan sildenafil 100 mg. Pertama masih nggak ada efek. Kemudian masih kontrol kan karena kepatuhannya tinggi pasien ini kebetulan. Akhirnya di kontrol keempat kalau nggak salah, Dok. Berapa lama jadinya itu? Udah 4 bulan? 4 bulan, akan suntik tiap 3 minggu, Dok. Oke. 3-4 minggu. HbA1c turun, Dok. Dia sudah pakai insulin, Lantus yang long acting, short acting, HbA1c 11 jadi 8. Dan dia, maksud Anda ini jadi efek dari suntik testosteronnya itu? Betul. Yang bikin si... ada jurnalnya juga. Dia meningkatkan HbA1c-nya juga turun? Meningkatkan ini, kualitas dari insulin dan lain-lain lah. Nanti akan ke metabolisme juga kan. Oke. Nah, kemudian dia mulai bisa itu ereksinya. Istrinya juga happy, dia juga happy. Oke, iya. Kemudian sildenafilnya juga bisa turun akhirnya ke 50 mg. Kemudian dosis insulinnya juga otomatis turun. Oh gitu? Iya. Jadi sampai tingkat berapa ereksinya? Sampai ke antara 3 dan 4. Oh iya? Iya. Dalam waktu 4 bulan. Dia nggak sakit jantung tapi ini ya? Nah, untungnya enggak. Oh, dia nggak sakit jantung? Oke. Kemudian pasien kedua saya itu jauh-jauh dari Pulau Sulawesi, Dok. Ini akhir-akhir ini pasiennya datang ke saya, barusan pasang ring jantung di Malaysia. Ini pasien jantung nih, nah, ya. 6 bulan tidak bisa ereksi, Dok. Dari sebelum pasang ring apa sesudah pasang ring? Sesudah pasang ring malah jadi nggak bisa? Betul. Dia nyeri dada, di pulau tersebut mungkin nggak ada dokter jantung atau gimana nggak tahu ceritanya. Akhirnya dia memutuskan ke Malaysia, beliau ini. Dari Malaysia itu dibawain sama dokter jantungnya 12 obat. Oh, obatnya ini. Kemungkinan. Iya. Kemudian saya bilang ini nggak boleh, ada beberapa obat yang nggak boleh di stop, Pak. Kalau nggak salah pengencer darah itu 3, Dok. Nggak bisa. Nah, antihipertensi 3 juga, kolesterol 2. Bahkan dia nggak ada diabetes, dikasih obat diabetes, Dok. Saya bingung. Tapi kalau pasien jantung sekarang ada sebagian yang diberikan obat diabetes, diabetes yang SGLT2 inhibitor itu wajib itu ya. Sebagian pasien jantung yang gagal jantung dikasih obat diabetes itu. Tapi untuk jantungnya, bukan untuk diabetes. Oh, menarik. Pemberian obat itu, iya betul. Menarik, itu iya. Terus? Nah, konsultasi ke saya jelaskan, saya besarkan hatinya juga kan. 6 bulan nggak bisa ereksi, masih bisa kita treatment TRT dan PD5 saya nggak kasih karena kan ada nitrat dan lain-lain. Oke. Saya pakai herbal waktu itu, tribulus dari akar-akaran dari tanaman Bulgaria, Dok. Itu memang ada aman itu safety-nya. Tapi maksudnya ada literaturnya memang obat itu. Ada. Tribulus terrestris. Tidak mesti pakai obat ya. Kita bisa herbal juga maksimalkan. Itu apa ininya? Nanti dia quality of life bagus. Oke. Kemudian mulai ada nocturnal penultimate juga. Ereksi pagi hari. Memang masih belum bisa intercourse-nya. Tapi minimal dia sudah bisa mutual masturbation. Oh gitu. Oh jadi kalau yang disfungsi ereksi itu even masturbasi juga dia nggak akan bisa ya? Kalau yang parah nggak bisa, Dok. Tapi yang ini tadi jadi akhirnya bisa? Bisa masturbasinya, oke. Tapi kalau penetrasi belum? Masih belum. Tapi kemajuannya jadi dari berapa ke berapa tadi? Dari 1 ke EHS 1 ke 23. Ke 23.
Oke, lumayan ya? Lumayan. Oke, baik-baik. Oke, Dokter Sunu. Aduh, ini kita ceritanya seru banget. Seru banget. Iya, nggak berasa udah. Nanti mungkin ada episode 2, Dok. Ya, pasti nanti banyak yang minta episode 2. Oke, jadi kita belajar banyak soal disfungsi ereksi pada pasien jantung. Tetap masih ada harapan ya. Ada harapan. Ada beberapa cara tadi yang sudah disampaikan. Ya, kita terima kasih kepada Dr. Sunu atas ilmunya buat kita hari ini. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman senang dengan konten-konten edukasi seperti ini, di-subscribe seputar jantung dan juga share kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Dan kita akan berjumpa kembali dalam video yang berikutnya.